wabarakatuh. Halo anak-anak hebat ibu di rumah. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu dalam keadaan yang semangat walaupun kita masih harus belajar di rumah. Anak-anak, pada hari ini Ibu Eka Nurnafisah dari SD Sunyaregi 2 akan menemani kalian belajar di tema 1 diriku, subtema 3 aku merawat tubuhku, dan di pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, sekarang kan lagi masa pandemi. Ibu harapkan kalian selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalian harus menggunakan masker. Menggunakan masker ketika kalian keluar rumah, dan ketika kalian sakit harus menggunakan masker agar orang di sekitar kita tetap sehat. Yang kedua, kalian harus rajin cuci tangan. Ketika sebelum makan dan setelah berkegiatan, kalian harus mencuci tangan. Mencuci tangannya menggunakan sabun dan air yang mengalir ya sayang ya. Dan yang ketiga, kalian harus mengurangi mobilitas dan menjaga jarak. Kalian menjaga jaraknya 1,5 meter dan hindari kerumunan ya sayang ya. Jadi kalian kalau bisa diam di rumah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Nah, bagi yang beragama muslim, kalian bisa mengikuti ibu dalam berdoa. Dan bagi yang non-muslim, kalian bisa berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Oke, kita sama-sama membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, tadi kalian sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa lebih bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anak, kalian tahu tidak, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang finger painting. Apa itu Bu finger painting? Bagaimana Bu cara membuatnya? Nanti kita pelajari ya sayang ya. Yang kedua, kita belajar tentang cara merawat anggota tubuh. Bagaimana cara merawat anggota tubuh? Yang ketiga, kita akan belajar tentang posisi yang benar ketika menulis. Bagaimana ya posisi yang benar ketika kita menulis? Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Coba perhatikan, di sini ibu ada sebuah gambar. Gambar apa ya sayang ya? Bentuknya seperti apa ya? Coba kalian lihat. Iya, bentuknya seperti ayam ya sayang ya. Tapi coba kita lihat kira-kira menurut kalian membuat gambar atau membuat lukisan ayamnya seperti apa ya? Bagaimana ya cara membuatnya? Nah anak-anak, cara membuatnya itu adalah dengan finger painting. Apa itu finger painting Bu? Nah finger painting adalah cara membuat sebuah gambar atau lukisan menggunakan jari dan telapak tangan kita dan menggunakan bahan cat air. Nah anak-anak ibu bisa membuat finger painting menggunakan jari dan telapak tangannya dan menggunakan cat air. Bagaimana cara membuatnya? Nah anak-anak, yang pertama bisa menyiapkan cat berwarnanya terlebih dahulu dan menyiapkan kertasnya terlebih dahulu. Kalau sudah ada cat berwarnanya, sudah ada kertasnya, kemudian anak-anak pilih warna yang kalian sukai. Kalau sudah, kalian bisa menuangkan catnya pada sebuah wadah agar kalian bisa mencapnya dengan jari kalian atau telapak tangan kalian. Kalian bisa gambar dengan jari sebagai kuasnya atau tadi dengan diciplak menggunakan telapak tangan kalian. Nah
anak-anak, agar kalian lebih memahami lagi bagaimana cara membuat finger painting, kalian simak video membuat finger paintingnya dengan baik-baik ya. Yuk kita sama-sama menonton video pembelajaran tentang finger painting. Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channel Datu Handmade. Banyak sekali kegiatan yang membuat tangan kotor. Salah satunya melukis dengan jari. Tapi teman-teman tak perlu khawatir karena tangan yang kotor bisa dibersihkan. Sekarang coba melukis dengan jari yuk. Karyamu pasti indah sekali. Oh iya, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan cat berwarna dan juga kertas. Tuangkan cat warna ke dalam piring secukupnya saja. Apabila terlalu kental, bisa ditambahkan air sedikit saja. Setelah itu, aduk cat hingga merata. Kemudian celupkan jari kalian ke dalam cat. Angkat jari kalian dan tempelkan ke atas kertas. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kalian tinggal rapikan dan buat gambar sesuka kalian dengan jari sebagai kuasnya.
Jadi seperti itu tadi ya teman-teman membuatnya. Setelah selesai melukis, hendaklah mencuci tangan agar bersih terawat. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa share agar video ini lebih berkembang. Nah anak-anak, tadi kalian sudah menonton ya tentang cara membuat finger painting. Bagaimana? Apakah kalian bisa mengikutinya? Kira-kira seru tidak ya membuat finger painting? Tentunya seru ya sayang ya. Nanti kalian bisa mencobanya, membuatnya di rumah. Oke anak-anak, coba sekarang kita perhatikan. Ibu punya lagi gambar. Gambar siapa ya itu? Iya, ada gambar Udin dan Siti serta teman-temannya. Sedang apa ya mereka? Udin sedang membawa sebuah gambar finger painting yang telah dibuatnya. Nah, Siti, Lani dan Dayu sedang apa ya? Ya, mereka sedang membersihkan diri. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Kita sama-sama baca ya. Kalian simak apa yang ibu bacakan ya sayang ya. Udin melukis dengan jari. Udin senang sekali. Sekarang waktu istirahat. Udin lapar dan ingin makan. Tetapi tangan dan kaki Udin kotor. Apa yang harus Udin lakukan? Nah, coba sekarang ibu tanya, apa ya yang harus Udin lakukan? Karena tangan dan kaki Udin kotor. Iya betul, Udin harus cuci tangan. Nah anak-anak, tadi Udin keadaannya bagaimana setelah finger painting atau melukis dengan jari? Bagaimana keadaan tangan kita setelah finger painting? Nah tangan kita ini pasti akan menjadi kotor ya sayang ya. Dan tahu tidak bahwa kuman-kuman selalu bersembunyi di jari-jari kita, di sela-sela jari, di telapak tangan kita, di kuku-kuku kalian. Nah, anak-anak, kuman itu kan terlalu kecil, tidak terlihat oleh mata. Jadi, anak-anak, ibu harapkan harus rajin cuci tangan agar kuman yang ada di tangan kita menjadi hilang. Mencuci tangannya menggunakan sabun ya sayang ya. Nah, kenapa Bu harus menggunakan sabun? Karena dengan sabun kuman di tangan kita akan mati dan kita harus menggunakan air yang mengalir agar kuman yang sudah matinya terbawa oleh air yang mengalir. Nah, anak-anak, coba sekarang kita perhatikan gambarnya. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan baik? Yang pertama, kalian tambahkan air atau basuh tangan kalian menggunakan air yang bersih ya sayang ya. Ingat menggunakannya air yang bersih. Kemudian setelah tangan kalian basah, kalian tuangkan sabun di telapak tangan kalian. Tuangkan sabun secukupnya ya sayang ya. Setelah sabunnya dituangkan di telapak tangan, yang ketiga, kalian gosok telapak tangan sampai sabunnya menghasilkan busa. Yang keempat, kalian gosok punggung tangan kalian. Nah, punggung tangan ini yang di luar ya sayang ya. Nih yang ibu tunjukkan. Ini punggung tangan kalian. Jadi harus digosok. Setelah telapak tangan, kalian pindah menggosok punggung tangan. Punggung tangan kanan, punggung tangan kiri. Setelah punggung tangan kanan dan kiri dipenuhi busa, kalian gosokkan jari-jarinya, sela-sela jarinya seperti ini, seperti yang pada gambar. Nah, kalian menggosokkannya sampai sela-sela jari ya sayang ya, agar kuman-kuman di sela-sela jarinya juga mati. Nah, setelah tadi telapak tangan kalian gosok, punggung tangan kalian gosok, sela jari kalian gosok, sekarang kita kaitkan jari-jarinya.
Kaitkan jari-jarinya, kita kunci dan kita putar-putar seperti pada gambar nomor 6. Nah, seperti ini ya sayang ya. Kita putar-putar sampai berbusa. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh. Kalian sekarang putarkan ibu jari. Nah, ibu jari itu jempol ya sayang ya. Ibu jarinya kita putarkan. Ibu jari tangan kanan dan ibu jari tangan kiri. Nah, setelah ibu jari diputarkan, kalian juga gosokkan ujung jari atau nih yang kuku-kuku kalian agar kuman-kuman yang dalam kuku juga ikut mati. Kalian gosokkan tangan kanan, ujung tangan jari kanan kalian gosokkan di telapak tangan kiri dan ujung jari tangan kiri kalian gosokkan di telapak tangan kanan. Nah, setelah kalian mengikuti tadi cara mencuci tangannya, sekarang kalian bilas dengan air bersih dan air yang mengalir. Setelah itu apa lagi, Bu? Nah, selanjutnya setelah kalian bilas, kalian lap tangan kalian menggunakan lap yang bersih. Kemudian jangan lupa untuk tutup keran air setelah digunakan. Nah, sekarang setelah kalian cuci tangan, tangan kalian bersih dan bebas dari kuman. Oke anak-anak, agar kalian lebih memahami lagi bagaimana cara cuci tangan yang benar, kalian tonton videonya dengan baik-baik ya. Yuk kita tonton videonya. Hai everyone, kalian tahu tidak, kuman yang menempel di tangan kalian menyebabkan penyakit. Nah, biasakan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pada video pembelajaran kali ini, Miss Ulan akan menunjukkan cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Disimak baik-baik ya langkahnya. Basahi kedua tangan dengan air mengalir. Ambil sabun, kemudian gosok-gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan, bagian sela-selanya juga, dan gosok sela-sela jari bagian dalam. Kunci jari-jari sisi dalam dengan kedua tangan. Jangan lupa gosok kedua ibu jari seperti ini. Dapatkan ujung jari, gosokkan pada telapak tangan. Berikan pergelangan tangan dengan gerakan memutar seperti ini. Jika sudah, bilas dengan air mengalir sampai bersih. Jangan lupa matikan keran air jika sudah selesai menggunakan. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah ya menonton cara mencuci tangan yang baik dan benar. Apakah kalian sudah bisa? Nah, pasti kalian sudah bisa ya. Jangan lupa selalu dipraktekkan ya sayang ya ketika kalian mencuci tangan. Nah anak-anak, tahu tidak ya bahwa dengan cara mencuci tangan kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita? Kok bisa Bu dengan cuci tangan kita sudah menjaga kesehatan tubuh? Iya sayang, karena kan tadi kata ibu kuman-kumannya ada di tangan. Nah, kalau kalian rajin cuci tangan, kumannya sudah mati di tangan dan tangan kita bebas dari kuman. Jadi makanan yang masuk ke mulut sudah tidak ada kumannya. Coba bayangkan kalau tangan kalian yang mau makan itu tidak cuci tangan. Nah, kuman-kumannya ikut masuk ke perut. Nanti kalian bisa sakit perut. Oleh karena itu, mencuci tangan merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Oke anak-anak, bagaimana lagi ya cara menjaga kesehatan selain dengan mencuci tangan? Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Di sana ada Siti, Udin, dan teman-teman yang lain sedang belajar. Sedang apa yang mereka?
Iya, mereka sedang menulis. Nah, coba sekarang perhatikan sikap menulis Udin dan teman-temannya sudah betul belum ya? Iya, sudah betul ya sayangnya. Duduknya bagaimana mereka? Duduknya sudah tegak. Nah, anak-anak, dalam menulis untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ada beberapa posisi yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus memperhatikan posisi duduk kalian. Bagaimana posisi duduk yang benar ketika menulis? Coba kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Apakah cara duduknya ketika menulis sudah benar? Belum ya sayang ya. Gambarnya menunjukkan posisi duduknya masih salah. Kenapa ya? Iya, karena duduknya belum tegak. Duduknya masih bungkuk. Nah, anak-anak, tahu tidak? Kalau kalian duduk ya dengan bungkuk ketika kalian menulis, akan membuat punggung kalian cepat sakit. Nanti kalian menjadi bungkuk seperti nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi kalian harus tegak ya menulisnya. Coba sekarang kita perhatikan gambar selanjutnya. Apakah gambarnya sudah menunjukkan posisi duduk yang benar? Coba perhatikan baik-baik. Sudah ya sayang ya, betul, hebat anak-anak ibu. Nah, gambar yang sebelah kanan sudah menunjukkan duduk dengan cara yang benar. Duduknya sudah tegak, punggungnya lurus, tidak bungkuk. Jadi kalau kita duduk tegak, punggung kita menjadi sehat dan tidak cepat merasa pegal. Oke, kalian tadi dalam posisi menulis sudah tahu posisi yang pertama harus duduk yang tegak. Yang kedua apa ya? Coba kira-kira posisi yang kedua apa? Betul, cara memegang pensil. Nah, cara memegang pensil harus bagaimana ya sayang ya? Ada yang tahu bagaimana cara memegang pensil yang benar? Nah, anak-anak, kita lihat gambarnya. Yang pertama, yang sebelah kiri. Apakah cara memegang pensilnya sudah betul dengan cara digenggam? Iya, salah ya sayang ya, betul. Cara digenggam dalam memegang pensil itu salah. Kenapa, Bu? Karena dengan menggenggam ketika kita menulis, pergelangan tangan kita ini akan cepat merasa lelah, pegal. Baru sebentar menulisnya sudah merasa pegal. Jadi kalian menulisnya harus dengan pegang pensilnya dengan benar. Bagaimana ya? Nah, coba kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan, gambar selanjutnya. Nah, posisi memegang pensilnya yang seperti itu sudah betul ya sayang ya. Memegang pensilnya harus di antara jari apa ya? Ada yang tahu? Ya, memegang pensilnya harus di antara jari jempol atau ibu jari dan jari telunjuk. Betul. Setelah jari jempol dan jari telunjuk seperti ini, kalian simpan pensilnya. Nah, baru nanti dicapit ya. Nah, seperti itu cara memegang pensil yang benar. Jadi kalian memegangnya antara jempol dan telunjuk. Baiklah, posisi ketiga yang benar ketika menulis bagaimana lagi, Bu? Iya, yang ketiga kalian harus memperhatikan posisi bukunya. Bagaimana posisi yang baiknya, Bu? Coba kita perhatikan gambar yang pertama. Apakah cara menyimpan bukunya sudah betul? Meletakkan bukunya sudah betul belum ya? Iya, salah ya sayang ya. Meletakkan bukunya masih salah karena meletakkan bukunya masih terlalu bawah. Kalau kita meletakkan buku terlalu bawah ketika menulis, nanti leher kalian merasa pegal, merasa sakit karena terlalu menunduk. Jadi kalian harus menyimpan bukunya di atas meja seperti gambar yang di sebelah kanan. Kalian menyimpan bukunya di atas meja, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu
tinggi. Jadi kalian menyimpannya harus sesuai dengan tinggi badan kalian. Dan yang terakhir, posisi yang keempat yang kalian harus praktekkan ketika kalian menulis adalah apa ya? Coba kita lihat gambarnya. Menulisnya di tempat yang bagaimana, sayang? Iya, menulisnya di tempat yang terang. Kenapa, Bu? Karena kalau di tempat yang gelap, kalian bisa tidak menulisnya? Tidak ya, sayang ya. Karena kalau kita di tempat yang gelap, mata kita akan menjadi sakit dan merasa cepat lelah. Jadi kita harus menulis di tempat yang terang. Nah, harus cahayanya cukup agar tulisan kita juga menjadi rapi. Nah, anak-anak, itulah empat posisi yang harus kalian perhatikan ketika kalian menulis. Coba kita ulang lagi. Yang pertama, duduknya harus bagaimana? Ya, duduknya harus tegak. Yang kedua, cara memegang pensil harus bagaimana? Iya, harus di antara ibu jari atau jempol dan jari telunjuk, baru dicapit pensilnya. Yang ketiga, kita harus memperhatikan cara meletakkan bukunya. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, harus di atas meja. Dan yang keempat, kita harus mencatat di tempat yang terang. Nah, anak-anak, tadi cara menulis dengan posisi yang benar. Dengan menulis yang posisi yang benar, kalian sudah mempraktekkan dan menjaga kesehatan tubuh kalian. Nah, anak-anak, oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar banyak ya. Belajar apa saja ya? Yuk kita sama-sama membacakan kesimpulannya. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang finger painting. Finger painting adalah salah satu teknik untuk membuat gambar atau lukisan menggunakan jari atau telapak tangan dan dengan menggunakan bahan cat air. Yang kedua, kita belajar tentang cara merawat tubuh. Salah satunya dengan mencuci tangan. Mencuci tangannya menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan yang terakhir, kita belajar tentang posisi yang benar ketika menulis, yaitu posisinya harus duduk tegak. Kemudian posisi buku disimpan di depan di atas meja, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kemudian memegang pensil dengan benar di antara jempol dan telunjuk. Dan yang terakhir, menulisnya di tempat yang terang. Dengan menulis di tempat yang terang dan memperhatikan posisi menulisnya, kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.